Kisah seorang wanita yang sudah punya anak 3. Aku seorang ibu dengan 3 orang anak. Suamiku meninggalkanku dan anak-anakku entah kemana. Sebelum dia pergi, kami sering bertengkar karena dia merasa malu setelah kedua orang tuaku bangkrut dari usahanya dan kini hanya menjadi seorang penjual telur gulung di emperan. Dari sejak itulah, aku merasa dendam pada setiap laki-laki. Karena aku pikir laki-laki bisanya hanya bisa menyakiti hati perempuan dan lari dari tanggung jawab. Kemudian aku bertemu dengan laki-laki muda yang kaya raya. Ketika itu, aku pergi mencari pekerjaan dan ketika sedang beristirahat, aku bertemu dan berkenalan dengannya. Kemudian dia meminta nomor handphoneku dan dari situlah kami sering bertemu. Dia selalu menjemputku ke rumah dengan mobil. Dari situlah dendamku dimulai. Aku menitipkan ketiga anakku pada ibuku. Dan aku bilang sama ibuku bahwa aku akan kerja ke Malaysia selama 2 tahun. Lalu aku menyamar sebagai seorang gadis. Aku berbohong pada laki-laki itu bahwa aku belum pernah menikah. Akhirnya, aku disuruh tinggal di apartemennya karena aku bilang aku gak bisa tinggal serumah dengan keluargaku. Akhirnya hubungan kami pun berjalan 2 bulan. Hidupku begitu berwarna, begitu bahagia. Aku selalu dimanjakan. Apa yang aku minta, apa yang aku mau, selalu dia turuti. Tapi aku belum berani meminta yang lebih. Aku baru berani minta seperti uang, minta dibelikan handphone baru, minta dibelikan baju, perhiasan yang mahal, dan jalan-jalan ke setiap kota. Setelah aku merasa puas dengan pemberian yang terkecilnya, kemudian aku berencana mau minta yang lebih lagi dari sebelumnya. Dia begitu penurut. Jika aku bilang aku akan pergi meninggalkannya, dia selalu tampak sedih. Sepertinya aku sudah berhasil membuat dia takluk dan tak berdaya. Setelah aku berhasil dekat dan membuat dia takluk kepadaku, aku mencari tahu tentang keluarganya. Ternyata dia adalah anak tunggal dari seorang laki-laki tua. Setelah aku berhasil mendapatkan apa aja yang aku mau, seperti uang, jalan-jalan, handphone baru, motor, bahkan mobil, kemudian aku berusaha mendekati ayahnya. Karena aku pikir ayahnya lebih kaya dan lebih berkuasa. Sejak aku berhasil dekat dengan ayahnya, aku mulai menjaga jarak dengan anaknya. Bahkan perlahan-lahan aku mulai menjauhinya. Kedekatan aku dan ayahnya sama sekali tidak tercium oleh anaknya, karena aku selalu berjanji bertemu di luar rumahnya. Dan akhirnya laki-laki tua itu pun terperdaya olehku. Aku berhasil membuat dia tergila-gila padaku. Aku benar-benar beraksi dalam sandiwara cinta sebaik mungkin. Sampai akhirnya lelaki tua itu berniat mau menikahiku. Ya, tentu saja aku mau. Tapi dengan syarat pesta yang mewah, kemudian aku minta seluruh harta miliknya menjadi atas namaku. Dan singkat cerita, akhirnya semuanya dia penuhi karena dia sudah terlena dalam bujuk rayuku. Pernikahan pun berlangsung dan akhirnya anaknya atau pacarku tahu. Dan aku lihat dia begitu syok dan hancur hatinya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya diam dan termenung, seperti orang kehilangan kesadaran. Kini semua aku yang kuasai, dari mulai hati anaknya, hati ayahnya, dan pikiran ayahnya. Bisa aku kendalikan. Kini aku bahagia,
bisa menjadi orang kaya, dan merasa dendamku terhadap laki-laki terlampiaskan. Perempuan ini adalah kekasihku yang kini menjadi istri ayahku sendiri. Dia sudah membuatku terlena sejak pertemuan pertama. Aku sudah dibuatnya gila sampai aku lupa akan asal-usul dari wanita ini. Karena aku nggak mau tahu. Aku menjalani hubungan hampir 2 tahun. Selama 2 tahun itu, aku sudah habiskan seluruh waktu dan hartaku. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, pasti aku penuhi. Dari mulai yang terkecil hingga permintaan yang terbesar. Aku belikan dia motor, mobil, bahkan rumah untuk orang tuanya. Tapi setelah ia dapat semua, dia mulai berubah. Dia sering menjauhi dengan berbagai macam alasan. Kemudian suatu hari, dia bicara ingin putus. Karena orang tuanya ingin menjodohkan dia. Tapi aku nggak percaya. Dan ternyata dia ada main dengan ayahku sendiri. Sampai akhirnya dia menikah dengan ayahku. Aku nggak bisa berbuat apa-apa karena ayahku wataknya sangat keras. Keputusan dia tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang dia putuskan harus terpenuhi. Itulah sifat ayahku. Bahkan ayahku tidak mempercayaiku bahwa istrinya adalah kekasihku. Setelah pernikahan selesai, akhirnya dia tinggal di rumahku atau di rumah ayahku. Dan aku kaget semua harta dia serahkan kepada istrinya. Dari mulai keuangan, semua dia yang pegang. Kini hatiku merasa hancur karena sudah dihianati olehnya dan dia telah menguasai hati dan pikiran ayahku.